Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam karunia, berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita untuk belajar, untuk menambah hasanah pengetahuan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di tingkatan sekolah menengah pertama. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya kemudian untuk memperkenalkan identitas saya. Nama saya adalah Abdul Rahim SPD sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, bertempat tugas di SMPN 38 Satu Atap Bontoparang. Letak geografis tempat saya bertugas terletak di Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini. Di materi kelas 8 mata pelajaran pendidikan agama Islam, di bab 4 kita mempelajari keutamaan mengamalkan sholat sunnah. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwasanya pelaksanaan sholat sunnah ini adalah salah satu pelaksanaan yang kemudian dianjurkan oleh Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana melaksanakan sholat sunnah ini hukumnya adalah sunnah, artinya dianjurkan langsung oleh Nabi. Karena keutamaan sholat sunnah ini dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi dari riwayat Abu Hurairah, dijelaskan bahwa sholat sunnah ini adalah salah satu amalan yang kemudian bisa menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang kemudian belum sempurna. Bapak Ibu, langsung saja kita ke materi selanjutnya terkait dengan pembahasan sholat sunnah berjamaah. Jadi sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, ada yang dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, atau ada juga yang bisa dilaksanakan kombinasi, bisa berjamaah ataupun sendirian. Yang pertama kita jelaskan terkait dengan sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah ini ada 5 kategorinya atau 5 jenisnya. Yang pertama sholat sunnah Idul Fitri, kemudian yang kedua sholat sunnah Idul Adha, kemudian sholat sunnah khusuf atau sholat gerhana matahari, kemudian sholat sunnah khusuf atau sholat gerhana bulan, dan yang terakhir sholat sunnah istisqa. Bapak Ibu, lanjut terkait dengan pembahasan sholat sunnah berjamaah. Yang pertama sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua sholat sunnah Idul Adha, di mana sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kemudian yang ketiga sholat khusuf. Sholat sunnah khusuf atau khusufus syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Kemudian sholat khusuf atau khusuful qamari adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kemudian yang kelima sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air. Kita kemudian disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Lanjut Bapak Ibu ke materi selanjutnya terkait dengan sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian. Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian pada umumnya ada 2. Yang pertama sholat sunnah tahiyatul masjid, di mana sholat sunnah tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab untuk memasuki masjid. Adapun niat sholat ketika kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, yaitu usolli sunnatut tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua sholat sunnah sendirian atau munfarid, yaitu sholat sunnah istikharah, di mana sholat sunnah istikharah adalah sholat
dengan masuk untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Sholat istikharah sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya, kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya tetapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Sedangkan sholat hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Bapak Ibu, adapun niat sholat sunnah istikharah yaitu seperti yang kemudian tercantum di materi, yaitu usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Bapak Ibu, kita melangkah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya terkait dengan kategori sholat sunnah yang bisa kita laksanakan secara berjamaah atau sendirian. Yang pertama, sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Kemudian yang kedua, sholat witir. Jadi sholat witir ini adalah sholat yang dilaksanakan dengan rakaat bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkadah pula. Adapun waktu sholat witir itu dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Kemudian yang ketiga, sholat duha. Jadi sholat duha adalah sholat yang sering disebut dengan sholat awwabin duha, adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar pukul 7.00 atau waktu setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat duhur. Kemudian yang keempat adalah sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang kita laksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih atau subhanallah. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Kemudian yang terakhir, sholat tahajud. Jadi sholat sunnah tahajud ini adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada bagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu adalah 5 kategori sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah atau bisa pula kita laksanakan secara sendirian. Ke materi selanjutnya terkait dengan niat sholat sunnah yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Yang pertama, niat sholat tarawih. Niat sholat tarawih ini adalah usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat witir, usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat tahajud, usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat duha, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, niat sholat tasbih, usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Baik Bapak Ibu, itu adalah niat dari sholat sunnah berjamaah ataupun sholat sunnah sendirian. Bapak Ibu, itulah rangkaian materi yang kita pelajari hari ini. Demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan bermanfaat bagi diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.